Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih punya satu bahasan lagi ya terkait dengan analisis POI untuk sistem LTI waktu kontinu ya. Terakhir kita sudah bahas transform POI ya, transform POI. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana penggunaan transform POI untuk menganalisis sistem LTI waktu kontinu. Terkait dengan ini, maka kalian coba cek dulu ya tabel transform POI ya. Jadi pasangan itu ada transform POI-nya dan ada inverse transformnya, itu sudah pasti pasangan. Kemudian juga coba cek sifat-sifat transform POI, itu juga sudah biasa ditabulasi ya, sudah ada dalam tabulasi. Jadi kita langsung akan terapkan saja di sini. Nah, misalkan kita punya sebuah sistem LTI ya, di sini sudah saya tuliskan ya. Kita ingat bahwa kalau sistem LTI berinput XT dan respon impulsnya adalah HT, maka outputnya akan merupakan konvolusi. Nah, kita bisa ambil transform POI-nya ya, dengan XT transformnya adalah X omega, kemudian YT adalah Y omega, HT H omega. Dan salah satu sifat dari transform POI bahwa transform POI dari konvolusi adalah hasil kali ya, tinggal dikalikan. Jadi dari perkalian X omega dan H omega, maka kita akan dapatkan H omega adalah Y omega dibagi dengan X omega, dan inilah yang disebut sebagai respon frekuensi. Nah, dalam hal ini respon frekuensinya itu umumnya adalah kompleks ya. Karena itu maka ingat, kalau bilangan kompleks pasti punya magnitudo kan ya, dan punya sudut fase, sehingga dalam formula Euler bisa kita tuliskan seperti ini ya. H omega adalah mutlak dari H omega, atau ini adalah magnitudonya atau amplitudonya sama saja, dan ini adalah fasenya ya. Kemudian magnitudo yang kemudian disebut sebagai spektrum magnitudo ya, kalau kita plot amplitudonya terhadap frekuensi omega, maka kita akan dapatkan spektrum magnitudo. Demikian pula kalau kita plot fasenya terhadap frekuensi, maka kita akan dapatkan spektrum fase. Oke, kita akan lihat sekarang contohnya ya. Misalnya kita punya sistem LTI kausal, respon impulsnya adalah seperti ini. Kita ingin menentukan bagaimana respon frekuensi sistem, lalu bagaimana gambar spektrum magnitudonya, kemudian respon state-nya, dan respon sistemnya kalau XT-nya atau inputnya adalah E pangkat min T UT. Untuk menjawab yang A ya, kita tinggal coba lihat tabel transform POI ya. Maka H omega itu adalah transform POI dari HT itu kan ya. Dan dari tabel kita akan dapatkan ini, itu adalah 1 dibagi dengan 2 ditambah dengan J omega ya. Oke, jadi ini adalah respon frekuensinya. Nah, kalau kita ingin gambarkan spektrum magnitudo, maka kita harus dapatkan modulusnya ya, dari ini, atau amplitudonya ya. Ingat, dari sifat bilangan kompleks ya. Jadi ini adalah 1 dibagi dengan akar gitu kan ya. Karena kalau dimutlakan mencari magnitudonya ini tetap 1 ya. Yang bawah adalah akar dari 2 kuadrat ditambah omega kuadrat, atau 1 dibagi dengan akar dari 4 ditambah omega kuadrat. Ketika kita plot, ini frekuensi, ini magnitudo ya, H omega. Kita lihat bahwa magnitudo ini selalu positif pasti, ini kan harga akar selalu positif ya.
Dan kalau omeganya 0, maka ini adalah 1/4, berarti 1/2. Maka tingginya adalah 1/2. Ini 1/2. Nah berikutnya, semakin besar omeganya, nilai magnitudenya akan semakin kecil kan ya? Ya akan menurun. Ini kira-kira kurvanya nanti akan seperti ini. Jadi puncaknya adalah di setengah di sini ketika omeganya sama dengan 0. Ya. Oke, ini adalah spektrum dari magnitudenya. Ya. Oke, itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B. Bagaimana respon step? Nah, respon step itu adalah respon sistem terhadap fungsi step. Artinya bahwa inputnya adalah UT, gitu kan ya? Nah, bagaimana outputnya? Respon dari YT-nya bagaimana? Kita bisa dapatkan YT dengan cara transformkan saja dulu, ya. Ingat, tadi YT adalah konvolusi dari XT dan HT, dan kalau ditransform VOI, maka Y omega berarti sama saja dengan X omega dikali dengan H omega, gitu kan ya? Nah, kalian tinggal lihat UT ya dari tabel ya. Transform VOI-nya adalah V delta omega ditambah dengan 1/J omega. Sementara H omega tadi sudah kita dapatkan ya, 1 dibagi dengan 2 ditambah J omega. Nah, ini sama saja dengan apa? Sama saja dengan ya, kalikan saja biasa, ini berarti V delta omega dikali dengan ini ya, dikalikan dengan 1/2 plus J omega. Nah, ingat sifat dari delta ya, bahwa kalau ini dikalikan dengan suatu fungsi ya, kalau ada misalkan V omega dikalikan dengan delta omega ya, maka ini hasilnya akan sama saja dengan sin 0 dikalikan dengan saudara ingat ini sifat ini ya. Maka berarti ini kalau dikalikan dengan ini hanya akan ada nilai ketika apa? Ketika omeganya 0 ya. Jadi akan sama dengan, kalau omeganya 0 berarti 1/2 kan ya, berarti tinggal pi/2 ya. Pi/2. Oke, sudah dikalikan, sekarang berarti ditambah, gitu kan ya. Hasil kali ini dengan ini kan ya, berarti 1 dibagi dengan J omega dikali 2 plus J omega. Nah, untuk mendapatkan YT-nya ya, maka ini kita tinggal investkan saja ya, kalau kita invest transfer point. Namun sebelum kita investkan, maka untuk bagian yang ini ya, ini mesti kita dekomposisikan dulu ya, atau kita ekspansikan ya, ekspansi pecahan parsial ya, ekspansi pecahan parsial. Untuk yang 1/J omega, atau saya tulis dulu 1/J omega kali 2 plus J omega. Ini kan berarti kita tulis menjadi katakan A/J omega ditambah dengan B/2 plus J omega. Nah, untuk mendapatkan A, J omega dikalikan dengan Y omega ya. Y omega untuk J omega sama dengan 0. Berarti sama saja dengan, kalau dikalikan dengan ini berarti ya sama saja dengan 1 dibagi dengan 2 plus J omega untuk J omega sama dengan 0. Berarti tinggal 1/2 ya. Sementara B adalah 2 plus J omega dikalikan dengan Y omega untuk J omega sama dengan -2 ya, ini buat 0 dari ini ya. Berarti sama saja dengan, kalau ini dikalikan dengan
2 plus J omega dengan 1 per J omega kan ya? Itu per J omega untuk J omega sama dengan min 2. Berarti min setengah. Sehingga kita akan dapatkan bahwa 1 per J omega 1 per J omega 2 plus J omega bisa kita pecah jadi A nya adalah setengah kan ya? Oke, nomor 1 segini aja, setengah kali 1 per J omega ini jadi negatif ya, negatif setengah karena B nya negatif ya, dikali dengan 1 per 2 plus J omega ya. Sehingga sekarang kita bisa dapatkan bahwa Y omega berarti V per 2 ya, V per 2 delta omega ditambah dengan setengah seper J omega dikurang dengan setengah kali 1 per 2 plus J omega. Ini bisa kita tulis jadi setengah V delta omega plus seper J omega, kan ya? Min setengah 1 dibagi dengan 2 plus J omega ya. Jadi kalau kita ambil inverse transformnya, yang ini adalah apa? Ini adalah UT ya. Nah ini ya, UT. Sementara yang ini adalah apa? E pangkat min 2T UT. Oke, sehingga bisa kita sederhanakan ini boleh. Kalau mau begini berarti setengah kali 1 min gitu kan ya, E pangkat min 2T T. Baik, jadi ini adalah apa? Respons sistem kalau XT nya adalah UT ya, atau respon step disebutnya ya, respon step karena inputnya adalah fungsi step. Untuk yang ketiga bagian C, inputnya adalah E pangkat min T UT ya. Nah, bagaimana outputnya? Serupa saja dengan yang bagian B, sebenarnya hanya mengganti apa? Mengganti inputnya saja ya. Kita ambil Y omega nya, X omega dikali dengan H omega. Yang ini transform koinnya dari tabel adalah 1 dibagi dengan 1 plus J omega. Sementara H omega nya tadi adalah 1 dibagi dengan 2 plus J omega. Kita tinggal pecahkan juga ya, jadi A 1 plus J omega ditambah dengan B dibagi dengan 2 plus J omega ya. Dengan A ini 1 plus J omega kalau dikalikan dengan Y omega ya, atas angka dengan Y omega untuk J omega nya sama dengan ini pembuat nolnya ya, ini 1. Berarti sama saja dengan apa? Tinggal 1 per, jadi ini kalikan ini hilang ya, 1 per 2 plus J omega untuk J omega sama dengan min 1 ya, J omega nya min 1. Berapa itu? Kalau min 1, 2 kurang min 1 berarti 1, ya, ini adalah 1. Kemudian B nya itu adalah 1, B yang 2 ya, 2 plus J omega kali Y omega untuk J omega pembuat nol ini adalah min 2 ya, min 2. Kalau kita masukkan ke sini, ketika 2 J omega dikalikan dengan ini berarti tinggal 1 per J omega. Ini hilang ya. Gantikan J omega dengan berapa? Min 2, berarti ini jadi min 1, maka ini min 1. Dengan demikian kita akan dapatkan bahwa Y omega itu berarti sama saja dengan kita ganti A nya oleh 1, berarti 1 dibagi dengan 1 plus J omega dikurang ya, 1 dibagi dengan 2 plus J omega. Ambil transform
inverse transform Fourier ya, maka ini adalah E pangkat min T kan ya, dan ini adalah E pangkat min 2T. Oke. Boleh nanti kalau kalian ingin tulis UT-nya kita keluarkan, boleh sama saja lah ya. Baik, bisa dipahami? Oke, saya kira cukup saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.